Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan agama sangat peduli dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam mendapatkan layanan yang berkeadilan. Berikut kami persembahkan video layanan informasi tentang tata cara berperkara di peradilan agama. Selamat menikmati. Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk tercapainya visi Badan Peradilan yang Agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain, yang pertama perkawinan seperti cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua kewarisan. Yang ketiga wasiat, hibah, dan wakaf. Yang keempat zakat, infak dan sodakoh. Yang kelima ekonomi syariah. Dan yang keenam jinayah khusus untuk Mahkamah Syariah di Aceh. Apakah Anda punya sengketa terkait jenis perkara tersebut, dan ingin menyelesaikannya di pengadilan? Anda dapat mendaftarkan perkara dengan datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik. Bagaimana caranya? Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tetapi untuk perkara perceraian didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak di antaranya tanah dan rumah, Anda dapat mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada. Berperkara di peradilan agama dapat dilakukan dengan dua cara. Cara biasa atau manual dan cara online atau elektronik. Jika Anda berperkara secara biasa, seluruh proses beracara dilaksanakan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, hanya membawa EKTP dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan. Kemudian Anda membayar biaya perkara sesuai yang ditetapkan. Setelah itu Anda menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal Anda. Selanjutnya Anda mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Anda dapat juga berperkara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi maupun diwakili oleh kuasa hukum. Jika Anda diwakili oleh kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili oleh kuasa hukum Anda. Jika Anda mendaftar secara pribadi dengan cara elektronik, Anda harus memiliki akun e-court yang dibuat di kantor pengadilan dengan membawa EKTP. Pembuatan akun e-court akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan melalui akun e-court yang telah dibuat. Kemudian Anda membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Apa yang Anda lakukan setelah mendaftar perkara? Setelah perkara didaftarkan, Anda cukup menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan oleh petugas pengadilan. Jika dalam persidangan, tergugat atau termohon setuju untuk beracara secara elektronik, maka akan dibantu untuk membuat akun e-court. Selanjutnya, proses persidangan seperti jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik. Terkecuali untuk pembuktian, Anda harus datang langsung di persidangan. Jika tergugat atau termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung pengadilan. Untuk informasi lebih lengkap dapat diperoleh melalui website pengadilan, call center di nomor 021 290 79 212, PTSP online
di ptsp.padilla.net atau meja informasi di pengadilan yang Anda datangi. Salam inklusi, inklusi yes. Persyaratan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama. Persyaratan umum. 1. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan ke Bank BNI Cabang Mempawah dengan nomor rekening 5, 6, 1, 6, 9, 1, 4, 3, 0, 7 atas nama Pengadilan Agama Mempawah. 2. Surat gugatan atau permohonan sebanyak 7 rangkap. Persyaratan khusus. Cerai talak atau cerai gugat. 1. Fotokopi kutipan akta nikah bermaterai 10.000. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk 1 lembar. 3. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar. 4. Surat keterangan lurah atau kepala desa apabila suami atau istri tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah NKRI. 5. Surat izin atasan bagi PNS atau TNI atau Polri. Izin poligami. 1. Fotokopi kutipan akta nikah dengan istri pertama yang bermaterai 10.000 dan dinizagelen di kantor pos serta dilegalisir. 2. Surat keterangan sakit atau tidak dapat memberikan keturunan dalam kurung bila ada. 3. Surat keterangan berlaku adil dari pemohon bermaterai 10.000. 4. Surat keterangan tidak keberatan di madu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai 10.000. 5. Surat keterangan gaji atau penghasilan dari perusahaan atau kantor atau kelurahan atau desa diketahui oleh camat setempat. 6. Surat izin dari atasan bagi PNS atau TNI atau Polri. 7. Surat keterangan status calon istri kedua dari kelurahan atau desa. Isbat nikah atau pengesahan nikah. 1. Fotokopi kutipan akta nikah bermaterai 10.000. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk 1 lembar. 3. Surat keterangan dari kepala kantor urusan agama setempat yang menerangkan nikahnya tidak tercatat di register kantor urusan agama tersebut. Pengangkatan anak. 1. Surat keterangan penyerahan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. 2. SKCK orang tua angkat. 3. Akta kelahiran anak yang akan diangkat. 4. Fotokopi kartu tanda penduduk calon orang tua angkat 1 lembar bermaterai 10.000 dinazagelen di kantor pos serta dilegalisir. 5. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar bermaterai 10.000 dinazagelen di kantor pos serta dilegalisir. 6. Fotokopi kutipan akta nikah calon orang tua angkat yang telah bermaterai 10.000 dinazagelen di kantor pos serta dilegalisir. 7. Surat keterangan gaji atau penghasilan calon orang tua angkat dari perusahaan atau kantor atau kelurahan atau desa diketahui oleh camat setempat. Penetapan ahli waris. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk seluruh ahli waris 1 lembar bermaterai 10.000 dinazagelen di kantor pos serta dilegalisir. 2. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar bermaterai 10.000 dinazagelen di kantor pos serta dilegalisir. 3. Surat keterangan kematian pewaris. 4. Silsilah ahli waris pewaris yang diketahui lurah atau desa. Wali adol. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk 1 lembar bermaterai 10.000 dinazagelen di kantor pos serta dilegalisir. 2. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar bermaterai 10.000 dinazagelen di kantor pos serta dilegalisir. 3. Surat keterangan penolakan dari kantor urusan agama kecamatan. Terima kasih.